Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita boleh bersuka cita, kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mari sama-sama yang antusias untuk kita boleh sama-sama bawa pujian kita. Saya ajak kita semua untuk kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan boleh berikan atas setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan bahwa setiap kami Tuhan malam hari ini semakin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kekudusan-Mu lingkupi setiap kehidupan kami hari ini. Biar kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini bukan jadi malam yang biasa Tuhan, tapi ada satu perjumpaan pribadi yang Tuhan boleh berikan atas setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh tangkap janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau setia atas setiap kehidupan kami. Dan kami mau setia untuk terus mengiring Engkau Tuhan. Mengiring dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Bait kudus-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami boleh sama-sama bawa pujian penyembahan kami. Yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Bersama-sama nyatakan malam hari ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Kami nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi sambil angkat tangan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Kami nyatakan Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Lebih lagi kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Dengan penuh kerinduan kita katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu,
Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau Tuhan. Ku haus padamu, oh puaskan kami sekarang, puaskan sekarang kerinduanku. Mari panggil Dia, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpinlah Kau. Biar ini jadi janji kami Tuhan, taat selalu, oh nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ku balas kasih aku, bangkitkan setiap kami, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari bersama-sama sambil angkat tanganmu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di rumah kami saat ini juga Tuhan Allahku. Mari minta belas kasihan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapannya, katakan nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Setiap kami yang rindukan hadirat-Mu Tuhan Allahku, beriku balas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku Tuhan, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari lebih lagi katakan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beri
setiap kami malam hari ini Tuhan. Nyatakan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Balas kasih-Mu, bangkitkan kami, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu, oh bangkitkan kami Tuhan, Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Saat ini juga kami minta Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Shikiralabaralabaralabaya shantakaralabaralabaralabara. Ora karalabaya shantakaralabaralabaralabaralabara. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya shantakaralabora. Kiralabaya shantakaralabaralabaralabaralabaralabaralabara. Kiralabaya shantakaralabora. Ora karalabaya shantakaralabaralabaralabaralabara. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Shikiralaba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 rlabarlabarla. Mari setiap engkau yang rindukan hadiratnya Tuhan, mari sama-sama minta malam hari ini. Minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya saat ini juga. Shikiralaba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 rala. Hiralabaya shantakaralabora karalabaya. Hiralaba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 rala. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala.
bara la bara la bara. Shikira la bara 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 la bara. Shikira la bara 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 la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora cara la bara la bara la bara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersama-sama sambil angkat tangan mengatakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Satu kali lagi nyatakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan, bagimu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita malam hari ini. Mari terus berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Biar kami minta Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas setiap kami malam hari ini. Atas pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami minta Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami boleh berikan pujian kami Tuhan. Tarian kami Tuhan. Bahkan sorak-sorai kami Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang siap. Mari sama-sama kita katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Sorakan haleluya. Sebanyak kita yang percaya penyertaan Tuhan gak pernah habis buat setiap kehidupan kita. Bisa lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya satu kali lagi bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Biar kami boleh nyatakan iman kami malam hari ini Tuhan. Oh hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Bersama-sama yang percaya sampai berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
sama-sama katakan. Siapa yang kita bersuka cita bisa lambaikan tangan kita berbicara. Haleluya. Saya mau ajak kita semua mungkin yang masih duduk, kita mau sama-sama bangkit berdiri buat nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita mau sama-sama naikkan pujian buat Dia lebih lagi. Katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah itu. lebih lagi katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah. lebih lagi katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kita percaya Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Saudara. Yang percaya satu kali lagi bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh sama-sama berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan dengan iman-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang setiap kami Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yang percaya sama-sama katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Mari dengan imanmu. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Biar kami boleh terus berjalan bersama Engkau Tuhan, lewati setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersama-sama katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lebih lagi katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari percaya sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang dahsyat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami boleh terus nyatakan Tuhan, Kau boleh bertata atas setiap hidup kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami boleh terus andalkan Engkau. Biar kami boleh terus sejalan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh terus berjalan dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak untuk ditinggikan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap untuk kami boleh tinggikan Engkau lebih lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan
kemuliaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari nyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah. Mulia kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Bersama katakan, hadirat Tuhan, selalu kami rindukan Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan dari awal, katakan hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan Tuhan. Siap kami malam hari ini terima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Penuhi setiap rumah kami Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi katakan
kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Di setiap kami yang rindukan Engkau, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi hidup kami Tuhan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Oh kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Oh bersemayam Tuhan di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu lawanlah Tuhan, lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawanlah Tuhan, lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Biar kemuliaan-Mu datang penuh setiap kami Tuhan malam hari ini. Kerajaan-Mu datang Tuhan di bumi sama seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Kalau malam hari ini kamu sama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan. Pakai juga setiap kami yang akan mendengarkan Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama katakan amin. Shalom saudara semuanya. Jumpa lagi kita hari ini dalam PPW Night GBI Tanjung Duren. Apa kabarnya? Saya berharap setiap kita dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Amin. Malam hari ini saya akan sharing mengenai gaya hidup orang percaya. Apa sih gaya hidup itu? Gaya hidup adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, yang rutin kita lakukan, yang sering kita lakukan. Biasanya ketika terjadi perubahan, gaya hidup seseorang juga akan mengalami perubahan. Contoh, dalam masa pandemi ini, gaya hidup setiap kita saya rasa berubah. Kalau keluar rumah kita harus pakai masker. Kita sekarang jadi lebih rajin cuci tangan. Kalau kembali ke rumah kita buru-buru mandi, ganti baju, cuci bajunya semuanya, rendam baju. Kita menjauhi kerumunan, jaga jarak, gaya hidup kita berubah.
Begitu pula kita sebagai anak-anak terang, saudara. Gaya hidup kita sebagai anak-anak terang harusnya mengalami perubahan. Dulu kita adalah anak-anak gelap. Kita tidak tahu firman Tuhan. Kita tidak mengenal kebenaran. Tapi ketika kita menerima anugerah itu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harusnya gaya hidup kita juga mengalami perubahan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah berada dalam Tuhan Yesus. Setiap kita, firman Tuhan mengatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara ingat, proses keselamatan ada 3. Yang pertama adalah justification. Itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan oleh anugerah. Yang kedua adalah sanctification, pengudusan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan terus diproses. Kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Di sinilah kita mau belajar sama-sama. Yang terakhir nanti baru glorification. Tapi saya yakin saudara adalah orang-orang yang mau terus diubahkan dalam Kristus. Buktinya sekarang malam ini saudara mengikuti PPWN Live. Buktinya malam hari ini saudara meluangkan waktu di tengah minggu ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama belajar lagi-lagi. Amin ya. Jadi kita mau sama-sama nih belajar mengubah gaya hidup kita untuk lebih lagi serupa dengan Kristus. Ada banyak gaya hidup Tuhan Yesus yang dapat kita teladani. Malam hari ini saya mau sharingkan 1 poin mengenai gaya hidup Tuhan Yesus, yaitu tunduk dan taat. Tunduk adalah masalah sikap hati kita. Sikap hati untuk menghormati. Sikap hati untuk respect kepada otoritas kita. Kepada orang yang layak untuk dihormati. Sedangkan taat lebih mengarah kepada perbuatannya. Kita taat, kita lakukan, kita kerjakan. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang memberikan contoh bagaimana manusia harus hidup. Dia turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa sebagai seorang manusia sama seperti kita, dan dia menunjukkan caranya. Bagaimana sih untuk punya gaya hidup tunduk dan taat seperti itu? Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktu itu Tuhan Yesus tahu kalau titik finalnya, puncaknya menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga adalah dengan karya salib. Dia tahu itu gak mengenakan dagingnya. Dan bahkan Tuhan Yesus pernah berdoa sama Bapa di surga di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh aku gak melakukannya Tuhan. Kalau boleh aku gak melakukannya Bapa. Kalau boleh, kalau bisa ada jalan lain, ada rencana lain lah untuk menyelamatkan manusia. Tapi ternyata Tuhan Yesus tetap menundukkan dirinya sebagai manusia pada rencana Bapa di surga. Walaupun itu gak enak bagi dirinya, tapi Tuhan Yesus tetap taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita boleh buka dalam Filipi 2 ayat 8. Dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi setiap kita untuk punya gaya hidup yang tunduk dan taat kepada Bapa di surga. Walaupun itu gak enak bagi dagingnya. Nah, Tuhan juga mau saudara, setiap kita untuk boleh punya gaya hidup yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Melalui siapa? Setiap kita Tuhan tempatkan pasti memiliki otoritas di atas kita. Kita boleh baca sama-sama dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat firman yang lain dalam Ibrani 13 ayat 17. Kembali sama-sama kita baca.
taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, Tuhan sengaja menetapkan otoritas di atas kita untuk kita boleh belajar, punya gaya hidup tunduk dan taat. Tunduk tadi adalah masalah sikap hati. Kita tetap menghormati otoritas di atas kita, sekalipun otoritas atas kita mempunyai kelemahan. Sekalipun kita merasa lebih hebat, sekalipun kita merasa lebih pintar, sekalipun kita merasa lebih bisa. Tapi Tuhan mau kita punya sikap hati tunduk kepada otoritas kita. Dan taat kalau itu tidak melanggar firman Tuhan. Tidak ada yang kebetulan saudara. Setiap otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita tidak ada yang kebetulan. Bagi saya pribadi, otoritas yang Tuhan kasih di atas saya, tujuannya adalah untuk melindungi saya. Berikutnya adalah untuk membuat saya semakin menjadi rendah hati. Kembali lagi, setiap kita pasti memiliki otoritas. Seorang istri punya otoritas suaminya. Anak-anak ada orang tua. Murid di sekolah atau mahasiswa, mereka mempunyai guru dan dosen untuk mereka tunduk, untuk mereka taati. Setiap kita sebagai warga negara, pemerintah ini adalah otoritas kita. Jemaat, anggota KUL, gembala KUL kalian adalah otoritas kalian. Gembala kita adalah otoritas kita yang Tuhan tempatkan di atas kita. Untuk kita boleh belajar, punya gaya hidup tunduk dan taat. Saya tahu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi kita mau sama-sama belajar ya saudara ya. Kita mau belajar sama-sama tadi. Kita mau hidup seperti Kristus hidup. Kita mau belajar dan kita mau diproses untuk boleh punya gaya hidup seperti ini. Kesaksian saya dalam hal tunduk dan taat. Saya sebagai seorang istri, firman Tuhan mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus." Bagi saya hal ini, ayat ini adalah ayat yang keren. Sebelum menikah, waktu saya membaca ayat ini, wah ini keren banget nih ayat. Saya mau Tuhan, nanti waktu saya menikah, waktu saya menjadi seorang istri, saya mau menjadi istri seperti yang Tuhan tuliskan seperti itu. Saya mau tunduk sama suami saya. Tapi ternyata ketika menikah, hal ini tidaklah semudah memberikan telapak tangan. Dua pribadi yang berbeda, ketika menjadi satu, setiap hari ketemu, semakin dekat, kita semakin tahu kelemahan, kita semakin tahu kekurangan-kekurangan yang ada pada suami kita, ada pada pasangan kita. Untuk melakukan firman ini tidak mudah. Mungkin saya taat, mungkin saya mengerjakan apa yang disuruh, tapi saya tahu hati saya tidak tunduk. Hati saya sambil ngedumel gitu ya. Apaan sih? Kok begini aja nggak bisa? Misalnya seperti itu. Hati saya ini mulai memandang rendah. Mungkin seperti itu ya saudara. Hati ini mulai memandang rendah. Dan saya susah untuk tunduk sama suami. Tapi saya tahu itu salah. Dan saya berusaha. Saya berusaha untuk melakukan firman ini. Bersyukur saudara, bersyukur tadi kita punya Tuhan yang baik. Tuhan telah memberikan kepada setiap kita Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman ini. Dan yang berikutnya, saya bersyukur saya berada di komunitas. Waktu itu saya dan suami masih di GBI Tanjung Duren. Saya bersyukur saya punya komunitas. Di situ saya diajar, di situ saya melihat teladan, di situ ada orang-orang kakak-kakak yang memberikan saya contoh bagaimana mempunyai sikap gaya hidup tunduk kepada suami, untuk punya respon yang tunduk dan taat. Saya melihat, wah kakak itu bisa melakukannya walaupun jatuh bangun. Wah cici itu bisa melakukannya walaupun jatuh bangun. Saya juga mau Tuhan, kalau mereka bisa Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Proses ya, proses. Saya juga mau Tuhan. 14 tahun pernikahan kami tahun ini, saya tahu saya belum lulus 100% untuk melakukan firman ini.
Tapi menurut kesaksian suami saya sendiri, dia mengatakan, kamu tuh udah jauh berubah. Tunduk kamu udah jauh bertambah. Saya bilang puji Tuhan. Dan saya juga merasakan ya saudara, saya merasa ketika saya melakukan firman ini, saya merasakan ada kemenangan. Saya merasakan, saya senang Tuhan, saya bisa melakukan firman ini Tuhan Yesus. Dan saya tahu ketika saya melakukan firman ini, saya sedang menyenangkan hati Tuhan. Tadi, baik lagi, saya bersyukur tadi saya berada dalam komunitas, saya melihat contoh, saya melihat teladan yang ada di komunitas ini. Jadi yuk, saya juga mau ajak setiap kita, saudara-saudara yang belum tergabung dalam komunitas. Lewat komunitas, kita boleh belajar sama-sama saling mendukung, saling menegur, untuk boleh melakukan firman Tuhan bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya juga banyak belajar, bukan hanya dari komunitas, tapi saya melihat contoh dan teladan dari suami saya sendiri. Ketika suami saya boleh menang, ketika suami saya boleh punya respon tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas dia, baik itu orang tua jasmani maupun otoritas rohani, orang tua rohani gitu ya. Saya boleh bersaksi, saya melihat kok kamu bisa ya punya sikap hati tunduk, punya sikap hati percaya, punya sikap hati tidak berprasangka buruk, punya sikap hati yang respect. Saya bilang kok kamu bisa ya. Dan itu saya percaya saya belajar meneladani. Dan ketika suami saya juga belajar untuk tunduk kepada otoritasnya, dia juga menuai, istrinya mulai tunduk sama suaminya. Di sini para suami pasti mau ya, punya istri yang tunduk, bukan menanduk. Ayo, kita juga belajar sama-sama untuk boleh tunduk kepada otoritas atas kita. Kembali lagi, pada gaya hidup tunduk dan taat. Biar ini semua, kita semua boleh sama-sama melakukannya. Proses, buat saya juga proses, jatuh bangun. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya baru melakukan kesalahan lagi. Saya ngegas ngomong sama suami saya dengan hati yang salah, bukan cuma tunduk, tapi tidak tunduk dan tidak taat. Saya ngegas ngomongnya, bla 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 bla. Tapi puji Tuhan, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Selang beberapa jam saya datangi suami saya katakan, maaf ya tadi saya salah. Saya punya respon hati yang salah. Dan saya mulai lagi. Jadi jangan takut saudara. Ketika kita jatuh, aduh saya nggak tunduk nih, saya nggak taat nih. Caranya adalah bertobat. Saya mau lagi Tuhan. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Coba terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Dan kita semua terus diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Mempunyai gaya hidup yang tunduk dan taat pada Bapa di surga. Kita tunjukkan melalui tunduk dan taat terhadap otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bicara tentang gaya hidup orang percaya, saya diingatkan Tuhan dengan satu ayat di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, ayat ini berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi kalau ditanya, ya, menurut saya gaya hidup apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, ya lakukan aja deh seperti apa yang Kristus lakukan ketika Kristus hidup di bumi. Nah, hari ini saya mau bahas tentang salah satu gaya hidup Yesus ketika dia hidup di bumi, yaitu peperangan rohani. Jadi selama Yesus hidup, Yesus melakukan peperangan rohani dan Yesus selalu tampil sebagai pemenang. Nah, peperangan rohani ini harus menjadi juga gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, peperangan rohani itu apa sih gitu ya? Apa yang terbersit gitu di pikiran saudara ketika saudara mendengar kata peperangan rohani? Ya, saya mau simpulkan peperangan rohani itu seperti ini. Peperangan rohani adalah peperangan melawan segala bentuk kejahatan dan tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan hidup kita lewat keinginan daging, lewat dosa ataupun hawa nafsu. Ya, jadi segala bentuk
tipu muslihat iblis yang berusaha ingin menjatuhkan hidup kita lewat dosa kah, lewat hawa nafsu kah, lewat keinginan daging kah, itu kita harus perangi ya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan peperangan rohani ya? Yang pertama, saudara, karena lawan kita si iblis ya, itu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan ya. Jadi si iblis ini siaga, saudara ya. Dia selalu mengintai setiap orang-orang percaya ya, mana yang lemah, mana yang buka celah, itulah yang akan jadi sasarannya. Nah, saudara, saya mau ajak kita belajar atau kita membuka sejarah kembali ya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini cerita tentang Daud dan Batsyeba. Ya. Saya bacakan 2 Samuel 11 ayat yang pertama saja ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, ayat 2 dan seterusnya nanti saudara boleh baca sendiri ya di rumah masing-masing. Nah, saudara, di sini di ayat yang pertama dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang ya. Mestinya waktu itu raja-raja maju berperang. Dan seharusnya yang maju berperang itu siapa, saudara? Daud ya, karena pada saat itu Daud adalah raja. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ya, Daud menyuruh Yoab, ya, Daud menyuruh panglimanya yang maju bersama dengan orang-orangnya, bahkan seluruh orang Israel untuk maju berperang. Daudnya ngapain, saudara? Daudnya di situ dibilang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, di ayat kedua dan seterusnya saudara bisa baca bagaimana Daud pada saat harusnya dia maju berperang, dia memilih tinggal di istananya. Nah, di ayat 2 diceritakan bahwa ketika Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istananya, pada waktu sore dia lagi santai, tiba-tiba dia melihat ada satu pemandangan yang indah, ada perempuan-perempuan yang sedang mandi, dan salah satunya itu ada Batsyeba yang menarik perhatian Daud. Nah, singkat cerita dari 2 Samuel 11 ini kita tahu akhirnya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahkan bukan hanya jatuh ke dalam dosa perzinahan, Daud juga melakukan pembunuhan ya, pembunuhan terencana karena Daud menyuruh Yoab untuk akhirnya membunuh Uria, suami dari si Batsyeba. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar dari kisah Daud ini, saudara? Ya, seandainya Daud pada waktu itu ya, dia ikut berperang karena memang seasonnya, musimnya adalah waktunya untuk berperang, saya percaya Daud tidak mengalami kejatuhan seperti ini. Nah, biar kiranya kisah ini mengingatkan kita semua, saudara, untuk kita selalu berjaga-jaga ya, jangan sampai lengah. Nah, saya tuh diingatkan Tuhan ya waktu beberapa bulan yang lalu ya. Saya percaya saudara mungkin juga sebagian ngalami apa yang saya rasakan. Jadi sempat beberapa bulan di awal setelah kita pandemi corona ini, kita semua kan harus stay at home gitu ya, beribadah juga dari rumah, bekerja juga dari rumah gitu. Tentunya itu membawa kebosanan, kejenuhan gitu ya, karena kita nggak bebas untuk keluar rumah. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya tuh sempet
ikut-ikutan demam drakor ya. Saudara tahu ya drakor ya. Saya percaya ibu-ibu ya, bahkan anak-anak muda pasti tahu semua ya. Jadi waktu itu ya untuk mengisi kebosanan ya nggak salah deh menurut saya gitu ya, saya nonton drakor gitu. Nah saya ingat waktu itu saya ngikutin gitu ya satu drama Korea gitu ya yang tayangnya itu seminggu 2 kali gitu ya. Saya ingat itu setiap kali tayang di Sabtu malam dan Minggu malam gitu ya. Karena ceritanya menarik itu sangat saya nanti-nantikan saudara ya. Jadi Sabtu malam itu selalu tayangnya itu di atas, kadang-kadang di atas jam 11 gitu ya. Nah, saya selalu nantikan gitu episode-episode baru yang di-upload atau yang ditayangkan gitu ya. Dan itu tentunya membuat saya harus begadang saudara, karena kalau dia tayangnya jam 11 malam ya, itu durasinya 1 jam lebih gitu ya. Nah kadang-kadang saya bisa tidur jam 1 malam gitu ya. Nah menurut saya gak apa-apa deh gitu ya, itu kan tayangnya malam minggu gitu ya. Mumpung ibadah online ya, kita kan semua waktu itu ibadah online gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, kan ibadah online santai. Biasanya kalau hari Minggu kalau nggak ibadah online kan kita harus bangun lebih pagi ya, saya harus prepare ya, siapin anak-anak saya, terus kita ya harus persiapkan diri gitu kan, datang ke gereja lebih awal gitu. Tapi karena ini mumpung ibadah online saudara ya, saya berasa ya lebih santai lah gitu ya. Yang namanya ibadah online gitu kan, saya nggak perlu dandan, nggak perlu pakai baju yang terlalu bagaimana ya, tetap rapi tapi ya baju rumah yang lebih nggak ribet lah gitu ya. Terus ya pokoknya bawaannya lebih santai gitu ya. Nah itu berlangsung beberapa lama saudara gitu ya, beberapa bulan gitu ya. Dan tanpa saya sadar saudara, secara roh saya menjadi lemah, saya tidak berjaga-jaga. Nah pada satu waktu ketika saya sedang saat teduh, tiba-tiba saya baca cerita ini dan tiba-tiba saya ditegur oleh Roh Kudus gitu. Kenapa? Karena saya memang coba cek diri saya sendiri. Wow, ketika saya menanti-nantikan penayangan drama Korea ya, rasa-rasanya kok itu melebihi dari saya menanti-nantikan saat dimana ibadah online tayang. Ya, itu kan salah saudara ya. Jadi hati saya seakan-akan lebih condong sama drama Korea dibandingkan dengan condong ke Tuhan gitu ya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan saat ibadah online dimulai gitu ya. Nah itu pengalaman yang saya rasakan gitu ya. Jadi saya mau ingatkan kita semua saudara ya saat ini gitu ya, kita yang hari-hari ini mungkin ya saya ngerti gitu ya, kita semua jenuh gitu ya, kita dipaksa harus stay at home gitu ya, kita mungkin punya waktu luang yang lebih banyak gitu ya. Tapi ingat saudara gitu ya, kita harus tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis itu juga berjaga-jaga ya. Berjaga-jaganya iblis itu dia selalu ngintai ya, mengintai kita orang-orang percaya gitu ya. Kalau kita mulai lemah gitu ya, kita nggak jaga roh kita gitu ya, nah iblis siap untuk menerkam ya, siap untuk menelan, bahkan ya dikatakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ini ya. Jangan sampai kita ngalami kejatuhan saudara ya, seperti yang Daud alami. Nah saudara, di Matius pasal yang keempat, salah satu kisah yang kita juga sering dengar tentang bagaimana Yesus dicobai di padang gurun, kita juga bisa belajar saudara ya. Jadi pada waktu itu ketika Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun ya. Nah dari cerita ini saudara, saya belajar begini ya,
Yesus itu siapa sih ya? Yesus waktu dia di bumi dia 100% manusia, tapi ingat dia juga Tuhan. Dia Tuhan yang punya kuasa. Nah, Yesus sendiri aja bisa menjadi salah satu sasarannya iblis untuk dijatuhkan, untuk dicobai ya. Nah, apalagi kita, saudara, kita manusia yang terbatas gitu ya. Siapakah kita dibandingkan Yesus gitu ya. Jadi kita pun akan selalu menjadi sasarannya si setan, sasarannya si iblis untuk dibuat supaya jatuh. Makanya saudara, kenapa kita perlu berjaga-jaga dan terus melakukan peperangan rohani selama kita hidup. Jadi kalau ditanya, kapan kita melakukan peperangan rohani? Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, sampai kita dipanggil Tuhan ya. Karena apa saudara? Ya karena iblis juga setiap saat berusaha untuk menjatuhkan kita ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus yang pertama tadi lakukan peperangan rohani untuk melawan si iblis ya saudara. Yang kedua, kenapa kita harus lakukan peperangan rohani? Karena kita ini prajurit Kristus ya. Jadi kalau saudara dengar kata prajurit, pasti dong yang ada di pikiran saudara adalah prajurit itu tugasnya berperang. Nah, memang tugas kita berperang karena kita prajurit Kristus ya. Kita punya misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus rebut mereka dari tangan si iblis saudara. Itu kenapa kita harus lakukan peperangan rohani. Yang ketiga saudara ya, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai 18 di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita seluruh kelengkapan senjata Allah ya. Jadi saudara, kenapa kita harus berperang? Karena kita udah punya senjatanya saudara ya. Di situ dikatakan kita punya ikat pinggang kebenaran, kita punya baju zirah keadilan, kita punya kasut kerelaan untuk menginjil, kita punya ketopong dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Dan satu lagi senjata yang paling ampuh, kita punya nama Yesus yang paling berkuasa. Amin saudara ya. Saya percaya saudara pasti semua sudah pernah ngalami dalam menggunakan nama Yesus yang berkuasa ya. Saudara sakit, saudara berdoa, saudara minta kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Saudara diganggu roh jahat, saudara usir, saudara tangking dengan nama Yesus. Nah, saya percaya saudara pasti sudah mempunyai pengalaman pribadi yang luar biasa dengan nama Yesus. Itu sebabnya saudara ya, saya mau ingatkan kita senantiasa saat ini, kalau saudara hari-hari ini tidak di dalam kondisi yang berjaga-jaga, saudara mulai merasa nyaman ya, ya udahlah gitu ya, saya memang harus begini, harus stay at home ya. Jadi lebih banyak waktu kosong, ya nggak apa-apa dong waktunya untuk santai ya. Bukan artinya tidak boleh santai, tapi saudara perlu ingat ya, kita ada di masa dimana kita harus terus berjaga-jaga dan melakukan peperangan rohani. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak menjadi jatuh. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau sama-sama memberikan persembahan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Mari sama-sama saja kita semua untuk kita boleh satukan hati kita. Satu kali lagi kita akan berdoa bagi persembahan yang akan diberikan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Engkau Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai setiap kami yang akan memberi Tuhan. Biar kami boleh berikan dengan penuh sukacita. Dan biar kami percaya Tuhan ketika kami boleh memberi Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap kami yang boleh memberi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang saya memberi, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sudah memberi sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama satukan hati kita satu kali lagi untuk kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami masih bisa beribadah Tuhan malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Bahkan kami lepaskan Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah, biar itu turun memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bahkan biar Kau terus berikan Tuhan, jauhkan daripada setiap jemaat-Mu Tuhan hati yang keras ya Bapak. Biar Kau berikan setiap daripada kami Tuhan hati yang taat Tuhan, hati yang mau taat kepadamu ya Bapak. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, kami materaikan setiap firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus menerangi setiap jalan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan yang terus menuntun hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapak. Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang berkati dia Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik juga untuk beliau ya Tuhan. Biar Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Berkati dia kemanapun dia berada Tuhan. Kau yang sertai dia Tuhan dalam pelayanannya ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap otoritas yang Kau taruh di atas kami ya Tuhan. Buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta wakilnya Tuhan. Buat gembala rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan Tuhan. Bahkan buat gembala kami Tuhan di GB Tanjuran yang kami kasihi ya Tuhan, Pak Agustinus dan juga wakilnya Pak Budianto. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Biar Kau yang berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam segala yang dikerjakan dengan takut akan Kau. Biar semuanya dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan biar Kau terus pakai mereka ya Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Pakai mereka dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Biar lewat mereka Tuhan, gereja-Mu boleh terus bergerak Tuhan hari-hari Tuhan. Untuk menuju pengenapan visi yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar Kau tutup bungkus setiap daripada mereka Tuhan. Dengan setiap orang-orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan. Keluarga mereka Tuhan, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biar Kau berikan juga kesehatan yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Dan kami lepaskan juga ya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah, biar itu turun memenuhi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, pelindungan darah-Mu itu sempurna atas setiap daripada mereka di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Biar Kau yang berkati Tuhan setiap kota-kotanya Tuhan, berkati setiap pulau-pulaunya Tuhan, bahkan berkati setiap sumber daya yang ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan penduduknya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami perkatakan ya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang aman Tuhan, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera. Bahkan bangsa kami adalah bangsa yang dikasihi oleh-Mu Tuhan. Biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lebih lagi atas bangsa kami ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta ya Tuhan. Biar Kau sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Dari presiden kami Tuhan, wakil presiden, seluruh kabinet kerjanya Tuhan. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah yang ada Tuhan. Dari gubernur bahkan sampai RT RW yang terkecil ya Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Bahkan kami lepaskan juga roh takut akan Kau atas mereka Tuhan. Biar mereka sungguh boleh bekerja Tuhan, melayani bangsa ini dengan takut akan Kau. Biar Kau terus pakai mereka dahsyat dan ajaib Tuhan. Pakai mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Menjadi pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap orang yang membutuhkan hari-hari ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Jakarta ya Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas kota kami Jakarta ya Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan buat
setiap pekerjaan anak-anakmu di tempat ini Tuhan, buat setiap usaha anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan, bahkan studi-studi anak-anakmu di tempat ini Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik Tuhan, biar Kau yang berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami perkatakan juga Tuhan, kota kami adalah kota yang damai Tuhan, kota yang aman, kota yang sejahtera Tuhan, bahkan kota kami adalah kota yang sehat di dalam nama Yesus. Biar Kau terus Kau tuntun gubernur kami ya Tuhan, Pak Anies ya Tuhan, apa yang sungguh dia harus kerjakan Tuhan untuk membangun bangsa, untuk membangun kota ini ya Tuhan. Biar Kau beri dia hikmat-Mu Tuhan, beri dia ide-ide yang kreatif yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau melepaskan berkat yang terbaik Tuhan buat setiap hamba-Mu ya Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini ya Tuhan, yang mempersiapkan ibadah ini. Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik atas mereka ya Tuhan. Biar Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan, bahkan berikan kesehatan terbaik untuk mereka, kekuatan yang baru Tuhan, dan pengurapan yang baru itu biar turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yakin sudah terima berkat Tuhan, sama-sama boleh katakan amin.